Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 293, jadi, begini. Tuan muda ingin bertemu denganku. Huang Xiaolong melirik sekilas ke arah dua pemuda sombong itu, bagaimana jika aku menolaknya? Idealnya, Huang Xiaolong tidak ingin punya konflik dengan Zhao Chen ini, tapi dia bukanlah buah kesemek lunak yang bisa dicubit atau diremas siapa saja sesuka hati. Menolak. Chen Cheng dan Zhang Chu saling berpandangan sebelum tertawa dengan kurang ajar. Masih tertawa, Chen Cheng berkata, bajingan kecil, mungkin kau tidak tahu siapa tuan muda kita. Tuan muda kita adalah bangsawan muda Zhao Chen. Di negeri Betlam, masih ada orang yang berani menentang kata-kata tuan muda kita. Tuan muda kami memerintahkanmu untuk menemuinya, itu adalah kehormatan terbesar bagimu. Zhang Chu mencibir, bajingan kecil, aku sarankan kau untuk mengikuti kami dengan patuh, kalau tidak, hehe, percikan permusuhan yang tak tersamar bersinar di matanya. Huang Xiaolong tetap bersikap acuh tak acuh, jika tuan muda ingin menemuiku, suruh dia berguling sendiri. Tanpa menunggu reaksi kedua pemuda itu, Huang Xiaolong menoleh ke arah Qin Yang dan tiga orang lainnya, berkata, ayo pergi. Ya, tuan muda. Berguling. Chen Cheng dan Zhang Chu sangat marah mendengar Huang Xiaolong berani memberitahu tuan muda mereka untuk berguling bahkan setelah mengetahui identitasnya. Bajingan, kau mencari kematian. Chen Cheng memukul Huang Xiaolong dengan marah. Di balik pukulan kuat itu ada bayangan rahang harimau yang terbuka lebar. Merasakan fluktuasi energi kuat yang datang ke arahnya, Huang Xiaolong tidak berani meremehkan musuh, kakinya cepat mundur saat tangannya membentuk kepalan dan meninju keluar tinju ilahi kekosongan besar. Tinju ilahi kekosongan besar, halus namun nyata pada saat berikutnya, kenyataan dan ilusi saling tumpang tindih, bertabrakan langsung dengan tinju harimau. Sebuah ledakan dahsyat bergema, mengangkat tirai pasir dan debu. Tubuh Huang Xiaolong bergetar, mundur lebih dari 10 meter ke belakang, namun, Chen Cheng juga mundur 10 meter ke belakang. Kau! Chen Cheng tercengang saat menatap Huang Xiaolong, dia adalah seorang ahli Xiantian tingkat ke-8 akhir dan dia bisa melihat bahwa Huang Xiaolong bahkan belum berhasil mencapai tingkat ke-8 awal. Zhang Chu tidak terkecuali. Nak, tidak heran kau begitu sombong, mengandalkan kekuatanmu yang sedikit ini. Zhang Chu menyeringai mengejek, apa kau pikir hanya dengan kekuatan sebesar ini kau bisa menentang perintah tuan muda kita? Biarkan aku mencerahkanmu, bahkan jika kau adalah ahli alam Sein, hanya ada kematian dalam menentang tuan muda kita. Cahaya biru kehijauan gelap meledak dari tubuh Zhang Chu, kedua tangannya membentuk cakar, menebas ke arah Huang Xiaolong. Lebih dari selusin lampu biru kehijauan gelap berubah menjadi puluhan ular setebal lengan orang dewasa, berkobar ke arah Huang Xiaolong. Zhang Chu merupakan praktisi tingkat ke-9 Xiantian awal, selisihnya hanya satu tingkat kecil, tetapi serangannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Chen Cheng. Mata Huang Xiaolong menyipit, ekspresinya berubah muram. Kedua tangannya menyerang dan cincin emas bersinar menembus udara. Di mana cincin emas itu lewat, semua serangan melambat dan secara bertahap berhenti di udara. Zhang Chu tercengang, keterampilan bertarung macam apa ini? Pada saat ini, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya bergerak, meledakkan puluhan ular hijau kehijauan. Siapa dia? Berani sekali bertarung di dalam kota Dewa Segudang. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh, gema bergema di jalan, bahkan bangunan-bangunan tampak berguncang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, satu tim penjaga kota yang mengenakan baju besi hitam mengilap muncul menunggangi tunggangan harimau bumi, berlari kencang ke tempat kejadian. Melihat ini, Chen Cheng dan Zhang Chu tidak punya pilihan selain berhenti. Beberapa saat kemudian, tim penjaga kota tiba. Seorang pria parubaya yang tampak seperti kapten dari tim itu mendorong tunggangan harimau buminya mendekat, berhenti di depan Huang Xiaolong dan yang lainnya. Kapten Wang, melihat pria parubaya itu, Zhang Chu menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan senyuman. Wang Hai terkejut, melihat yang datang adalah Chen Cheng dan Zhang Chu, dia tertawa dan berkata, jadi itu adalah kakak Zhang Chu dan Chen Cheng. Wang Hai turun dari punggung binatang buas itu sambil melakukannya. Huang Xiaolong berdiri di tempatnya, mengamati. Sungguh mengejutkan melihat Chen Cheng dan Zhang Chu mengenal kapten penjaga kota-kota Dewa Segudang. Dilihat dari sapaan mereka, mereka tampaknya juga berhubungan baik. Dia menunggu dengan penuh harap untuk melihat bagaimana kapten ini akan menangani masalah ini. Pada saat ini, Zhang Chu melanjutkan untuk menjelaskan situasi tersebut sambil tersenyum. Kapten Wang, Anda benar-benar datang di waktu yang tepat. Sambil menunjuk Huang Xiaolong dengan satu jari, Zhang Chu melanjutkan, kami memiliki dendam sebelumnya dengan bajingan ini, kami tidak menyangka dia akan menyergap kami saat kami lengah. Wang Hai mengangguk, jadi seperti ini, kemudian, ekspresinya menjadi dingin saat dia berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Brat, tidakkah kamu tahu bahwa dilarang untuk bertarung di dalam kota Myriad Gods? Tanpa menunggu Huang Xiaolong menjelaskan,
Wang Hai melambaikan tangan pada bawahannya di belakang, tangkap mereka semua terlebih dahulu, lemparkan ke ruang bawah tanah. Ya, Kapten. Tim penjaga kota dengan cepat mengepung kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang. Hasil ini memunculkan seringai mengejek di wajah Huang Xiaolong, karena ini adalah cara mereka ingin bermain, dia tidak keberatan membantai habis-habisan untuk keluar dari situasi itu. Tepat saat Huang Xiaolong hendak memanggil pedang Asura, bersiap untuk membiarkan darah mengalir, tiba-tiba terdengar suara dari kehampaan di atas, berhenti. Suara itu tidak keras tetapi mengandung kekuatan pencegah yang kuat yang menghancurkan semua keberatan. Semua orang menoleh untuk melihat. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berjubah murbei melangkah mendekat, di dada jubahnya tersulam lambang binatang surgawi berkepala 2, dan di sekeliling binatang itu terdapat nyala api merah gelap yang tampak sangat hidup. Melihat kedatangan orang ini, wajah Chen Cheng dan Zhang Chu menegang, sedikit pucat. Pada saat berikutnya, Wang Hai bergegas maju untuk menyambut lelaki tua itu, salam, Senior He. Senior He. Nama itu terlintas di benak Huang Xiaolong, He Yunxiong. Orang tua ini tidak lain adalah He Yunxiong dari kota Milenium, salah satu dari 10 ahli teratas Bedlam Lens yaitu He Yunxiong. He Yunxiong mengabaikan Wang Hai, berjalan lurus ke arah Huang Xiaolong sambil mengamatinya dari atas ke bawah. Ada pujian di matanya, mengusap janggutnya yang hampir tidak ada sebagai tanda penghargaan. He Yunxiong tersenyum, tidak buruk juga, apakah kau tertarik untuk memujaku sebagai gurumu? Hai plus P He Yunxiong sebagai master. Orang-orang yang berkumpul di dekatnya tercengang mendengar kata-kata He Yunxiong, terutama Wang Hai, Chen Cheng, dan Zhang Chu, mulut mereka menganga. Huang Xiaolong berkeringat pelan, jika dia tidak tahu bahwa lelaki tua di depannya ini adalah He Yunxiong, dia pasti akan curiga apakah lelaki tua ini gila. Sebelum Huang Xiaolong bisa menjawab, Zhang Chu melangkah maju, melangkah dengan hati-hati, Senior He, anak ini adalah seseorang dari tuan muda kita. Namun, kalimatnya belum selesai ketika He Yunxiong mengibaskan lengan bajunya dan Zhang Chu merasa seolah-olah dia menabrak gunung yang tinggi. Seluruh tubuhnya melesat dalam teriakan tragis sampai dia mencapai ujung jalan. Terjatuh ke trotoar jalan, bahkan tidak ada gerutuan yang terdengar. Aku, He Yunxiong, sedang berbicara, ini bukan tempat di mana seorang budak sepertimu bisa menyela. He Yunxiong mendengus, bahkan tidak menoleh untuk melihat. Chen Cheng memandang ke ujung jalan di mana mayat Zhang Chu tergeletak, dia begitu ketakutan hingga tulang-tulangnya menggigil, jatuh terduduk ke tanah. Wang Hai dan tim pengawal kota berkeringat deras, tampak pucat pasi seperti kain putih. He Yunxiong mengarahkan jarinya ke arah Chen Cheng, dan dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter, darah muncrat dari mulutnya saat dia mendarat. Kembalilah dan beritahu bocah nakal Zhao Chen itu bahwa aku menyukai anak ini. Suara He Yunxiong yang ringan dan cepat terdengar. Ya, terima kasih banyak atas belas kasihan Senior He yang telah menyelamatkan nyawaku. Chen Cheng melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dengan panik setelah serangkaian kowtow, hanya dalam beberapa detik, sosoknya menghilang di antara kerumunan. Wang Hai merasakan haus yang gatal di tenggorokannya, berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Mengapa kamu tidak pergi saja? He Yunxiong membentak Wang Hai. Ya, Senior He. Seketika, bahkan tanpa menaiki tunggangannya, dia memimpin bawahannya dan melarikan diri dengan berjalan kaki.